Halo sahabat teman, kali ini kita akan membahas soal-soal SMA, soal bahasa Inggris yang sering keluar di ujian-ujian bahasa Inggris. Kebanyakan soal-soal bahasa Inggris untuk anak SMA itu teks ya, reading, listening juga ada. Tapi kali ini kita akan membahas section yang reading ya. Mari kita langsung lihat soalnya seperti apa. Ini soal teks ini untuk question for 16 to 19. Untuk soal 16 sampai 19, dari 16, 17, 18, 19, ada 4 soal. Mari kita lihat teksnya, soalnya dulu. Ya, soalnya dulu. What was the source of the writer problem? Apa sumber dari problemnya penulis ini? Problem ini, teks ini ya. Teks ini si penulisnya dan apa problemnya, masalahnya apa? Kita A, B, C, D, E, ada 5 jawaban. Her father was a victim of exploitation. Ayahnya itu victim itu korban, exploitation itu ledakan ya. Korban ledakan, confined to the hospital, ini di rumah sakit, dirawat gitu ya. Addicted to the drug, ini drug ini obat, addicted artinya kecanduan. Lalu imprisoned itu masuk penjara karena drug ya. Destroy her health, merusak dia punya health ya, kesehatan dan social life. Kita lihat ini teksnya tentang apa. Kita bacanya agak cepat supaya menghemat waktu ketika kalian ujian ya. Father, your biggest loss, lost to him, dead, meninggal. I lost him. My father lost to drug ini. Jadi ayahnya itu addicted to drug ya, karena obat ya, addicted. Ignore my brother. Jadi pertama-tama itu sudah muncul kata obat. Di sini ada soal yang jawaban D atau I ya. Lalu kita apa kasusnya lagi? Lalu effective exposure, ada ledakan karena ya careless action under influence of the, di bawah pengaruh obat dia membuat suatu ledakan gitu ya di dapurnya. Lalu after the fire was out, setelah apinya padam, saya melihat ayah saya ke belakang lalu lompat ke pool, ke kolam, and then terbakar, masuk rumah sakit, lalu masuk ke jail. Ini jail ini apa namanya itu, penjara ya, karena obat ya. One day my teacher stopped me. Okay. Jadi ini tentang obat ya, tentang kecanduan obat. Jadi jawabannya ada D, ada sumber masalah daripada ini penulisnya ada ayahnya itu kecanduan obat. Jadi jawabannya D. Ini cara menjawab soal-soal teks ya. Kita paham konteksnya itu apa, inti ceritanya seperti apa. Oke, number 17, paragraph 4 is about paragraph 4 1, 2, 3, 4 ya, ini keempat ya. Tentang apa? Yang keempat kita lihat dulu sih. Bisa baca aja. My teacher stopped me. She asked me, bertanya kepada saya apakah saya terjadi. She helped me. Jadi teachernya membantu dia, lift me back up, kayak menyemangati hidup saya, membuat dia semakin start feel do better, semakin baik hidupnya. She's my greatest friend and mentor. Jadi gurunya adalah mentor dia. Ini tentang gurunya ya. How her teacher, ini teachernya dua soal, teacher B sama C. How her teacher help, ada ya, to recover, membantu dia sembuh. Teacher stop her in the hole. Jadi B jawabannya. Gurunya itu mentor dia, jadi dia membantu dia untuk pulih kembali dalam hidupnya. B jawabannya. Ini ada inti dari teks keempat, paragraf 4. Oke, next. Kemudian, how did the writer recover from her difficult situation? Bagaimana penulisnya itu recover, sembuh, maksudnya bisa mengatasi difficult situasi yang sulitnya itu. Jadi tadi kita tahu writernya berbicara kepada gurunya kan, gurunya membantu dia kan. Berarti she went to doctor, bukan she left her father, bukan she stopped going school, she abandoned teacher, she talked to her teacher. Ini dia jawabannya. Jadi guru dia membantu dia, jawabannya E. Ini karena kita udah paham teksnya. Oke, yang terakhir itu the writer father got burned, the mass explosion. Ini soal namanya conjunction ya, bisa disebut. Jadi conjunction apa yang paling tepat di sini? My father got burned, terbakar karena mass explosion, karena yang mana? Because ya,
Because biasanya dipasangkan dengan of ya. Because of the mass explosion, because of lalu nouns di sini kata benda ya. The mass explosion kata benda. Jadi jawabannya ada D ya. Since itu bukan, since kadang-kadang dipakai untuk sejak tahun ya. Despite itu karena tapi bukan. Begini ya. Caranya yang beda, because bukan, consequently itu bukan juga. Consequently ya. Akhirnya kayak gitu consequently. Oke, teks berikut. Baik, soal berikutnya 20-23 ini tentang teks slingshot ya. Little boy with slingshot itu ketapel. Ya, singkat cerita, ini ada cerita bagaimana Sammy ini, little boy ini dengan his sisternya itu ke rumah neneknya, lalu Sammy membunuh bebek neneknya, bebek piaraan neneknya meninggal, tapi neneknya tidak tahu. Si Mary ini tahu apa yang dilakukan oleh Sammy, lalu si Mary ini menggunakan kesalahannya Sammy yang dicari keuntungan. Jadi apa-apa disuruh Sammy, kalau Sammy nggak melakukan dia bisa lapor ke neneknya bahwa si Sammy membunuh bebeknya dia punya neneknya itu. Jadi si sisternya itu mengambil keuntungan dari Sammy. Jadi inti ceritanya ya. Si Sammy tidak berani mengakui kesalahannya. Itu inti ceritanya itu. Oke, mari kita soalnya. What kind of social situation that has possibly inspired integration of the story? Apa yang menginspirasi penulis cerita ini? Jadi apa yang menginspirasinya? Berarti sesuatu yang baik ya, yang positif yang harus menginspirasi. Kita lihat yang I dulu ya. I ini hiding the mistake without feeling guilty. Menyembunyikan kesalahan kamu tanpa merasa bersalah. Ini salah ya, ini negatif ya. Yang inspirasi pasti yang bagus ya. Being not responsible for mistake, tidak bertanggung jawab masalah yang dia committed ya, tidak bertanggung jawab kesalahan dia. Ini juga kurang bagus. Using people mistake for taking, menggunakan kesalahan orang untuk ambil keuntungan, ini juga tidak baik. Lalu A itu feeling reluctant, itu merasa malas ya, malas untuk mengakui kesalahannya. Jadi ini juga kurang begitu bagus ya. Holding idea that confusing the mistake is safer than hiding, lebih baik mengakui kesalahan daripada menyembunyikannya. Ini dia. Jadi B jawabannya. B itu lebih positif ya jawabannya ya. Karena lebih baik mengakui kesalahan daripada menyembunyikannya. Ini yang membuat dia membuat cerita tentang ketapel ini, slingshot ini. Ya. Lalu soal berikutnya, what can we learn from the story? Ya, apa bisa kita pelajari juga sesuatu yang positif ya. Dari kejadiannya little boy itu yang menggunakan ketapel membunuh bebeknya grandparent-nya itu, apa yang kita bisa pelajari? Pertama, confess your mistake. Nah, ini bagus ya. Kamu harus mengakui kesalahan kamu. Nah, take a while to heal. Jadi membuang kamu punya apa yang ada dalam hati kamu itu ini yang terpendam dalam hati kamu, kesalahannya itu yang kamu hiding itu ya. Ini A itu bagus. Other people may use hide the mistake. Orang lain mungkin menggunakan kesalahan kamu. Jadi ini bukan yang bisa kita pelajari. By hiding mistake you feel guilty. Dengan menyembunyikan mistake kamu bisa merasa guilty, merasa bersalah. Tidak. We should not take other people honesty. Kita seharusnya tidak mengambil keuntungan dari honesty, kejujuran ya. Ini bukan kejujuran. It is easier to make mistake than confess them. Lebih gampang melakukan kesalahan daripada confess ya. Ya, tapi bukan cerita ini ya. Yang bagus sih yang ini ya. Kamu harus mengakui kesalahan kamu ya. Karena cerita itu si Sammy itu anak little boy itu dia nahan-nahan untuk mengakui kesalahannya. Sampai di akhir cerita dia baru akui kesalahan dia. Ya, jadi inilah yang dia dari cerita itu dia menahan untuk mengakui kesalahannya, lalu sisternya itu mengambil keuntungan dari kesalahannya itu. Karena dia nggak mau confess dari awal, maka dia tidak akan setelah itu dia diambil keuntungan oleh sisternya. Jadi yang kita pelajari itu kita harus confess mistake kita, mengakui kesalahan. Jawabannya A ya. Oke, berikutnya. The underlined word in Mary had seen it all from the window. Ini paragraf 2 refer to the event when Sammy, ketika Sammy saat di sini. Kalimat berikutnya itu paragraf 2 ya. When he seen it. Mary had seen it. Berarti it di sini kalimat sebelumnya. He was shocked and grieved
In a panic, he hid the dead duck. Menyembunyikan bebek yang mati itu in a pile of wood, di tumpukan kayu-kayu. Jadi Mary melihat dia melakukan semua itu, melakukan ya waktu saat dia membunuh bebeknya itu. Kita lihat apa? Kill the duck, betul. Hide the duck, ya hide the duck sih, betul juga. Hide the dead duck, sebelumnya dead duck ya. Attempt to, bukan. Using slingshot, berarti B jawabannya. Hide the dead duck, waktu dia menyembunyikan bebek yang mati itu di tumpukan kayu itu. Dia melihat semuanya itu ya. Ya B jawabannya. How are the paragraph 3 and 5 related? Bagaimana paragraf 3 dan 5 related itu hubungannya apa? Paragraf 3 sama 5. Kita lihat paragraf 3 apa? 1, 2, 3. Grandma asked if she wants to go fishing and said, I'm sorry, but I need Mary to help me suffer. Mary just smiled and said, well, that's not because of Sammy told me she wanted to help. Nah, di sini Mary itu mengintimidasi si Sammy ya. Dia bilang Sammy akan membantu dia untuk membuat makanan ya. Lalu di sini grandma kneel down, gave him a hug. Grandmanya memberikan dia pelukan. I know I was standing at the window. Saya melihat di window. Saya melihat semuanya itu karena saya mencintai kamu, saya memaafkan kamu. Jadi how long you would let Mary take advantage of you? But si neneknya itu bilang, saya mau lihat seberapa lama sister kamu Mary ini mengambil keuntungan dari kamu. Jadi ini tentang bagaimana mengambil keuntungan di sini ya, dari si Sammy ini sama mengambil keuntungan si Sammy. Oke, ini ceritanya. Berarti Sammy guilt in paragraph 3 and was forgiven in paragraph 4. Ini betul nih. Sammy merasa bersalah di paragraf 3, tapi bukan merasa bersalah. Sammy guilt. Both paragraph show how Mary took advantage of Sammy's mistake. Both paragrafnya itu Mary dan Sammy sangat close, bukan salah. Sammy mistake di paragraf 3, being used by Mary. Salah, nomor D. Paragraf 3 is about Mary make use of Sammy. Ya betul. Mary mengambil keuntungan di paragraf 3. Paragraf 5 about Sammy confession. Confession sih paragraf 5 sih. Neneknya di confession gimana ya? Oh, confessionnya paragraf 4. Berarti jawabannya yang I salah. Berarti jawabannya ini. Sammy guilt in merasa bersalah di sini paragraf 3, was forgiven in paragraf 5. A betul. B enggak salah. Paragraf 5 is about Sammy confession. Jadi jawaban paling tepat itu A. Sammy ya. Sammy merasa bersalah, paragraf 5 dimaafkan ya. Saya rasa sampai di sini saja pembahasannya. Dua teks ini cukup, dua atau tiga teks ya. Cukup untuk menjadi bahan bagi kita untuk memahami suatu teks ya.